kepada setiap orang yang percaya kepada domba-domba Tuhan melalui karya-karya pelayanan sakramen dan karya pelayanan kasih yang lain. Maka di Minggu Panggilan ini kita semua diajak untuk berdoa, mohon panggilan bagi orang-orang muda untuk terlibat di dalam karya kasih, karya keselamatan Tuhan ini, secara khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Tentu setiap orang juga dipanggil dengan karyanya masing-masing, sebagai awam, sebagai rasul awam, sebagai keluarga-keluarga untuk membawa kebaikan. Tetapi kita juga perlu kehadiran gembala-gembala, kehadiran pribadi-pribadi dalam menanggapi panggilan secara khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Maka di hari Minggu Panggilan ini, mari kita berdoa, mohon panggilan untuk pribadi-pribadi, orang-orang muda kita, agar menanggapi panggilan Tuhan sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Kita juga berdoa bagi karya-karya pelayanan para imam, biarawan, biarawati dalam menggembalakan umat yang dipercayakan kepada mereka, supaya sungguh mereka bisa menghadirkan keselamatan Tuhan bagi banyak orang. Yesus Tuhanku, Kau gembala dan kami kawanan domba-Mu. Tuntunlah kami di jalan-Mu, agar selalu jadi satu. Tuntunlah kami di jalan-Mu, agar selalu jadi satu. Yesus Tuhanku, Putra Allah, kami percaya kepadamu. Kuatkan iman dan harapan, agar setia sampai akhir. Kuatkan iman dan harapan, agar setia sampai akhir. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Ibu, Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam Romo. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi, hari Minggu Paskah yang keempat, sekaligus sebagai Minggu Panggilan. Kita semua diajak untuk mendengarkan suara Sang Gembala baik dalam hidup kita. Dan kita pun secara khusus berdoa mohon panggilan bagi kita di tengah-tengah kita untuk panggilan menjadi imam, biarawan maupun biarawati dalam karya pelayanan di gereja. Mari sekarang kita hening menyiapkan hati kita supaya kita layak merayakan Perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Putra-Mu yang telah wafat dan kini bangkit dengan mulia, Engkau senantiasa menggembalakan kami. Biarlah kami selalu setia untuk selalu mendengar sabda-Nya dan melaksanakan kehendak-Nya sebagai penuntun langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak
beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari,
Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang keempat. Dan dalam tradisi gereja kita, setiap hari Minggu Paskah yang keempat itu adalah sebagai hari Minggu panggilan. Secara khusus kita diajak untuk memberi perhatian kepada hidup panggilan secara khusus sebagai imam, biarawan, biarawati. Kita mohon berkat, mohon panggilan di tengah-tengah orang muda kita untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, untuk melanjutkan karya pelayanan, menghadirkan keselamatan bagi umat manusia sampai akhir zaman nanti. Dan dari bacaan yang kita dengarkan hari ini secara benang merahnya adalah bagaimana universalitas keselamatan diberikan Tuhan kepada kita semua. Dalam bacaan pertama, tadi dikisahkan bagaimana Paulus dan Barnabas mewartakan kabar keselamatan. Dan di sana ditegaskan bahwa warta keselamatan itu tidak hanya untuk kelompok orang tertentu, orang-orang Yahudi saja, atau didasarkan pada garis keturunan tertentu, keturunan Abraham. Tetapi bagi semua orang itu mendapatkan kesempatan menerima keselamatan dari Tuhan sendiri. Dan bacaan kedua, di sana juga ditegaskan bagaimana keselamatan itu terjadi melalui penglihatan. Yohanes mendapatkan penglihatan bahwa suatu kumpulan besar orang banyak, tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Artinya jelas bahwa keselamatan itu diperuntukkan untuk semua orang tanpa memandang suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Siapapun mendapatkan kesempatan untuk menerima karunia keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu? Nah, kiranya bacaan Injil menjadikan jawabannya, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang sebagai gembala. Dan siapapun yang menerima Yesus sebagai gembala berarti mereka adalah domba-dombanya, dan di sanalah keselamatan itu akan terjadi. Relasi gembala dan domba yang begitu erat, begitu dekat, siapapun bisa menjadi domba bagi Yesus sang gembala yang baik. Di sana dalam bacaan Injil sungguh menarik gambaran antara domba dan gembala, relasi antara kita murid-murid yang percaya dan Yesus sang gembala. Domba-domba Tuhan itu mestinya itu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara sang gembala, dan kemudian mengikuti sang gembala. Buahnya adalah hidup yang kekal, mendapatkan hidup yang kekal. Sang gembala sendiri, yaitu Yesus, mengenal setiap domba-dombanya. Dan kemudian Yesus sendirilah yang memberikan hidup kekal kepada setiap dombanya dan menjaganya, sehingga tidak ada satupun yang binasa atau direbut dari kuasa kegelapan dan kejahatan. Itulah keselamatan yang ditawarkan kepada kita, dan kita tanggapi dengan mendengarkan suara sang gembala dan mengikuti sang gembala, sehingga kita mendapatkan buah keselamatan, buah kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Maka kalau Yesus adalah sang gembala yang baik, tentu kita diajak juga untuk menjadi domba yang baik, supaya keselamatan itu sungguh nyata di dalam diri kita. Kita menjadi bagian dari sang gembala yang senantiasa akan dijaga dan dilindungi oleh sang gembala kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yaitu dengan mendengarkan suara dan mengikutinya. Tidak mudah memang, karena kadang godaan-godaan kita selalu ingin keluar mencari kesenangan sendiri, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dan tidak atau enggan untuk setia mengikutinya. Maka kita perlu berdoa, perlu mengusahakan diri supaya sungguh kita peka mendengarkan suara Tuhan,
mendengarkan suara Sang Gembala dan senantiasa mengikuti suara itu, mengikuti Sang Gembala yang menjaga dan melindungi kita semua. Itulah keselamatan yang ditawarkan kepada kita. Selamatan bagi semua orang tanpa memandang suku, bangsa, kaum, bahasa, yang kuncinya hanya satu, yaitu menjadi dombanya yang mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam karya keselamatan ini, keselamatan yang universal ini, Tuhan selalu melibatkan manusia. Dalam bacaan pertama, di sana para rasul ambil bagian. Paulus dan Barnabas mewartakan warta keselamatan itu kepada umat manusia, kepada terlebih secara khusus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga mereka semua percaya dan menjadi bagian dari domba-domba Tuhan. Dan setelah Yesus naik ke surga, para rasulullah yang melanjutkan karya keselamatan, meneruskan warta keselamatan ini kepada semua orang. Dan para rasul kemudian digantikan oleh para uskup. Dan sampai sekarang para uskup dibantu oleh para imam untuk menggembalakan domba-domba Tuhan di tengah jemaat. Namun tentu ini bukan perkara yang mudah. Kita butuh hadirnya gembala-gembala yang membantu karya Tuhan untuk menghadirkan keselamatan bagi setiap umat manusia, kepada setiap orang yang percaya kepada domba-domba Tuhan melalui karya-karya pelayanan sakramen dan karya pelayanan kasih yang lain. Maka di Minggu Panggilan ini kita semua diajak untuk berdoa, mohon panggilan bagi orang-orang muda untuk terlibat di dalam karya kasih, karya keselamatan Tuhan ini, secara khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Tentu setiap orang juga dipanggil dengan karyanya masing-masing. Sebagai awam, sebagai rasul awam, sebagai keluarga-keluarga untuk membawa kebaikan. Tetapi kita juga perlu kehadiran gembala-gembala, kehadiran pribadi-pribadi dalam menanggapi panggilan secara khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Maka di hari Minggu Panggilan ini, mari kita berdoa, mohon panggilan untuk pribadi-pribadi, orang-orang muda kita, agar menanggapi panggilan Tuhan sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Kita juga berdoa bagi karya-karya pelayanan para imam, biarawan, biarawati dalam menggembalakan umat yang dipercayakan kepada mereka, supaya sungguh mereka bisa menghadirkan keselamatan Tuhan bagi banyak orang. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Anak-anak yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah akan menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih, berkatilah anak-anak-Mu ini, agar mereka senantiasa Kau jaga dan dilindungi, agar mereka dapat bertumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan pada saatnya nanti siap menerima panggilan tugas berutusan dari-Mu, mengambil bagian mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang silakan meminta berkat salib di dahi kepada orang tua kalian. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas tubuh dan darah Kristus yang boleh kami sambut melalui Ekaristi ini. Semoga kami semakin dikuatkan dalam perjalanan kami menuju kepadamu dengan tuntunan gembala baik kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendukung panggilan hidup secara khusus, kita bisa melakukan berbagai macam hal. Kalau belum bisa mempersembahkan putra atau putrinya untuk itu panggilan secara khusus, maka ibu bapak bisa mendoakan atau juga memberikan bantuan donasi ke panggilan secara khusus ini. Kita bisa memberikan sumbangan donasi untuk seminari dengan mengisi kotak rumah-rumahan yang ada di pintu-pintu gereja. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, petugas tatib, Komsos Katedral Semarang, Tata Hias Altar, dan semua yang mendukung perayaan Ekaristi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.
Mari sekarang kita bersama bangkit berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.